Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'ah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, izin dan rahmat Allah, kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Katakan kaum mukminin, sesungguhnya kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berharap hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Apa itu pahala kaum mukminin? Pahala adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Bisa dalam bentuk kenyamanan, ketentraman hidup, mudahnya kita melaksanakan aktivitas kita, itu hadiah, itu pahala. Dan di akhirat bisa memperberat amal kebajikan kita. Maka tentu kita berharap hadirnya kita di masjid ini tercatat di sisi Allah dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Kaum mukminin yang kami muliakan, di awal khutbah hadir mengajak jadi hadir dan kita semua mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin tidak ada gunanya kita hidup panjang pun usia kita, besar pengaruh kita, tinggi jabatan kita, banyak uang kita, kalau kita meninggal dunia tidak membawa predikat takwa, malang dan malanglah kita. Maka syukurilah nikmat hidup ini dan bertakwa. Kemudian yang kami muliakan, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan dalam khutbah yang singkat ini, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Khatib berharap betul kaum mukminin yang hadir, mari sama-sama kita fokus, kita simak kajian khutbah khatib ini, karena panggilan yang Allah panggil untuk salat Jumat ini tidak sembarang manusia. Allah hanya memanggil manusia yang beriman. Maka kita buktikan, kita tinggalkan aktivitas kita. Kita hadir di sini, kita buktikan saya adalah orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah untuk
melaksanakan salat Jumat. Itu sudah kita laksanakan. Kamu ini sudah tinggalkan aktivitasnya dan hadir di masjid ini. Dan ketika hadir di masjid ini, tetap mempertahankan iman tersebut. Apa kata Allah di surah Jumat ayat 9 ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, apabila telah diseru untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah, wazarul bai'ah, dan tinggalkanlah jual beli. Inilah yang khatib dan kaum mukminin lakukan. Khatib meninggalkan aktivitas jual beli, kaum mukminin juga meninggalkan aktivitas jual beli dan hadir di sini. Dan ketika hadir di sini, benar-benar meninggalkan aktivitas jual beli. Allah memberi di sini aktivitas jual beli. Artinya apa kaum mukminin? Jual beli adalah aktivitas yang sangat produktif. Allah beri misalan di sini, hari orang-orang yang beriman, ketika sudah ada panggilan Jumat di hari Jumat, tinggalkan aktivitas produktifmu, tinggalkan aktivitas duniamu. Maka khatib ingin ketika kita sudah berada di dalam masjid, ketika Jumat, benar-benar kita tinggalkan aktivitas dunia kita, aktivitas bisnis kita. Kalau itu sudah kita lakukan, kita benar-benar orang beriman. Karena kaum mukminin, khatib yang berada di mimbar, khatib bisa melihat setiap sudut saf-saf jemaah. Ada yang khatib lihat jemaah yang masih memegang gadgetnya, jemaah yang berbicara antar sesama jemaah, jemaah yang tertidur kaum mukmin. Bayangkan, satu kali seprekan Allah wajibkan kita, dan tidak lama mulai kita hadir tadi sampai berakhirnya sholat tidak sampai 1 jam kaum mukmin. Maka khatib ingin apa yang khatib katakan ini kita pahami semua, sehingga kaum mukmin yang hadir sekarang dan seterusnya setiap Jumat, ambillah pahala terbaik, jadikan kita benar-benar orang beriman. Apa kata Allah di sini? Fas'au ila zikrillah, maka kamu mengingat Allah. Mulai kita datang lebih awal. Kita datang ke masjid ini waktu belum masuk, kita sudah hadir. Anda tadi lihat orang sudah meninggalkan aktivitasnya, tapi dia berada di teras-teras masjid, berada di halaman-halaman masjid, belum masuk ke masjid. Apa salahnya dia amalkan sempurna ayat ini? Dia sudah tinggalkan aktivitasnya. Datanglah lebih awal di masjid, berzikirlah. Zikirnya apa? Bisa sholat sunat, bisa baca Al-Quran, bisa zikir dalam apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, sampai waktu azan dikumandangkan. Ketika khatibnya ini berzikirnya apa? Zikirnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib. Tidak ada lagi zikir dalam lisan, tidak ada lagi baca Quran. Ketika kita baca Quran dan khatib naik mimbar, langsung ditutup baca Quran kita. Ketika kita berzikir, khatib sudah naik mimbar, kita tutup zikir kita. Itu perintah Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Khatib mau, khatib dan kita semua, ini yang menjadi awalan kita setiap Jumat sampai kita tinggalkan dunia ini. Kalau itu kita lakukan, Allah mengatakan, "Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itu lebih baik bagi kalian, kata Allah, jika kalian mengetahui. Maka sekarang sudah khatib katakan kepada kaum mukminin semua, kita sudah tinggalkan aktivitas kita, sudah tinggalkan dunia kita, segeralah datang ke masjid. Sampai di masjid berzikirlah, dan ketika khatib menyampaikan khutbah, betul-betul kita perhatikan, betul-betul kita simak, kita lawan
untuk kita kaum mukminin. Apa kata Allah? In kuntum ta'lamun, kalau mereka mengetahui. Kemudian kaum mukminin itu Al-Jum'ah ayat 9. Kita lihat ayat 10-nya kaum mukminin. Apa kata Allah? Fa'iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Maka apabila telah selesai melaksanakan sholat, fantasiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Luar biasa pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Selesai kita sholat, selesai kita serius dengan Allah, Allah suruh kita bertebaran di muka bumi. Untuk apa? Untuk sholat tidak, untuk mencari rezeki Allah. Dan Allah mengatakan di sini bukan pergilah ke lingkungan bukan, tapi Allah suruh bertebaranlah ke muka bumi. Artinya apa kamu melihat? Orang muslim, orang beriman harus produktif, maksimal ibadahnya, maksimal ikhtiarnya. Ketika kita tinggal di lorong, tidak nampak peluang kerja di lorong, kita bisa pindah ke Istiqlal. Ketika di Padang tidak ada peluang, kita bisa pindah ke Batu Sangkar atau pindah ke Jakarta. Ketika di Indonesia tidak ada peluang, ada di luar negeri. Karena Allah mengatakan di sini di muka bumi. Maka kemudian ini pesan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Allah kunci ayat ini dengan mengatakan waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah ketika kita bertebaran di muka bumi, ketika kita beraktivitas dalam aktivitas dunia kita, tetap waskurullah, tetap mengingat Allah. Kita sudah salat, kemudian kita pergi ke kantor kita, ke toko kita, tetap ingat Allah. Ketika ada kita peluang untuk membuat kita si kosong, tidak akan kita kerjakan walaupun ada keuntungan di situ. Maka Allah mengatakan, kalau ini sudah menjadi pakaian kita, Allah katakan, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan beruntung. Hati ingin beruntung, kaum mukminin juga ingin beruntung. Amalkanlah firman Allah dalam surah Jum'ah ayat 9 dan 10 ini. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, ittaqullah qawluqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang kami muliakan, di khutbah pertama tadi kami sudah sampaikan surah Al-Jum'ah ayat 9 dan ayat 10. Dan di khutbah kedua ini kami sampaikan ayat 11-nya. Surah Jum'ah ini hanya 11 ayat, dan ini ayat 11-nya sambungan dari ayat tadi. Apa kata Allah di sini? Wa iza ra'au tijaratan aw lahu faddu ilaiha wa taraku qa'iman. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka menuju kepadanya dan meninggalkannya. Ini Allah gambarkan ketika Rasulullah berkhutbah. Jemaah ketika itu melihat di luar ada para pedagang berlalang di depan masjid. Rasulullah berkhutbah, mereka lihat ada dagangan di luar, mereka tinggalkan Rasulullah dan menemui dagangan tersebut. Apa kata Allah di sini? Qul ma indallahi khairu minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah, Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada mereka yang sedang berkhutbah pun pikirannya dengan dunia. Mungkin kita tidak meninggalkan aktivitas kita di luar dari masjid, tapi mungkin hati kita sudah keluar dari masjid. Ketika hati berkhutbah, kita asik dengan handphone kita. Ketika hati berkhutbah,
kita lalai dengan pikiran kita. Maka Allah perlu menyampaikan ayat ini kepada kita agar jangan kita ulangi hal-hal yang seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, wallahu khairul raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah ingatkan ini. Maka ketika kita mendengarkan khutbah, khususlah mendengarkan khutbah, ketika ada pikiran-pikiran kita tentang perniagaan, tentang perdagangan, buang. Karena Allah menjamin rezeki kita ketika kita serius mendengarkan khutbah. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa baligna khairan bil khairat al-dhikr wal hafal rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, sayanglah mereka ya Allah sebagaimana mereka telah menyayangi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Selalulah kami dalam hidayah-Mu ya Allah, dalam petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan Indonesia ya Allah, selamatkan bumi-bumi orang beriman ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.